Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 28 Mei 2023 kita memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta ini adalah salah satu hari besar perayaan dari umat Kristen yang merupakan dan diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Kata Pentakosta ini berasal dari bahasa Yunani Pentekoste, yang berarti hari ke-50, dan itu juga adalah hari di mana terjadinya pencurahan Roh Kudus kepada para murid-murid di Yerusalem. Dalam tradisi Perjanjian Lama, pada mulanya Pentakosta merupakan pesta panen yang dirayakan oleh umat Israel. Dan artinya Hari Raya Pentakosta ini telah dikenal oleh bangsa Yahudi yang memaknainya dengan perayaan pesta panen, di mana roti-roti yang pertama yang dibuat dari hasil gandum terbaik yang baru dipanen dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Dan ketika mempersembahkan korban tersebut, maka semua orang harus berkumpul untuk menikmati berkat Tuhan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang lain. Semua orang berkumpul, menyatu, mengucap syukur, dan menghayati kasih karunia Tuhan yang terus memelihara hidup mereka. Pesta panen ini diadakan selama 7 minggu. Mereka juga sering menyebut perayaan ini sebagai Hari Raya 7 Minggu. Jadi 7 minggu kali 7 hari, 49 hari, dan pada hari yang ke-50 mereka mempersembahkan sajian korban sebagai ungkapan syukur dan persembahan kepada Tuhan. Peristiwa ini bisa dilihat dari Kitab Imamat pasal yang 23. Di dalam tradisi gereja, perayaan Pentakosta tersebut berhubungan dengan hari pencurahan Roh Kudus, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan kita baru saja, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dan sampai hari ini kita masih dapat dan terus menyaksikan hari turunnya Roh Kudus tersebut diperingati oleh seluruh gereja. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini? Kita memang tidak secara langsung menerima Roh Kudus secara langsung seperti yang dialami oleh para rasul, tetapi kita menerima Roh Kudus yang diwariskan oleh gereja sampai dengan saat ini. Apa artinya Roh Kudus bagi kita saat ini, Bapak Ibu? Apakah kita semua sebagai gereja sudah merasakan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik itu sebagai pribadi, di dalam keluarga, masyarakat, atau di lingkungan sekitar kita. Bahkan di lingkungan pendidikan kita, di lingkungan pekerjaan, apakah kita sudah merealisasikan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus? Mungkin kita belum secara sempurna mampu merealisasikannya. Bahkan barangkali kita kadang-kadang atau sering mendukakan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita dapat merealisasikan hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus? Pertama-tama kita harus melihat dari bacaan kita hari ini, dan terlebih juga secara keseluruhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Dan juga kita juga mengkaitkan dengan kitab-kitab yang berhubungan dengan peristiwa ini.
Seperti di dalam kitab Yohanes 16 menyampaikan peristiwa tentang Tuhan Yesus yang menekankan kepada para muridnya bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan menyadarkan manusia akan dosa, menyadarkan akan kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Demikian juga akan melengkapi para murid agar mampu menjadi saksi kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid tentang kedatangan penghibur tersebut menjadi nyata pada hari Pentakosta, yaitu pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau setelah Paskah, dan hari ke-10 setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 2 yang kita baca ayat 1-4 ini diungkapkan bahwa ketika itu di Yerusalem tidak sepi. Di Yerusalem itu banyak orang karena kebetulan itu adalah hari raya pesta panen. Hari raya syukur panen seperti yang sudah disampaikan tadi. Hari raya Pentekoste dalam bahasa Yunani tadi. Sehingga ada berkumpul banyak orang. Lalu ada satu rumah dan di pintu yang terkunci itu tiba-tiba terjadilah penampakan ilahi atau mujizat yang luar biasa, yaitu turun dari langit berupa tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Bunyi, Bapak Ibu. Lalu ada tiupan angin. Ini menyebut tentang gerakan yang dinamis, yang menggambarkan bahwa Roh Kudus yang dinamis, yang menggerakkan. Roh Kudus yang menggerakkan. Saya rasa ini penting. Lalu yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api. Api adalah simbol power atau kuasa. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa. Roh Allah yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Nah, yang menarik di sini adalah lidah-lidah api ini hinggap pada mereka masing-masing. Jadi bukan api besar yang turun dan memenuhi seluruh rumah, bukan. Tetapi lidah api kecil-kecil. Lidah api kecil-kecil di atas kepala mereka masing-masing. Seakan ini mau mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu sangat personal. Pencurahan Roh Kudus itu tidak kolektif. Sehingga karunia pun, Tuhan mengkaruniakan kepada kita pun masing-masing juga sangat personal. Ketika orang dicurahkan Roh Kudus itu sangat pribadi. Jadi satu-satu dapat. Ini mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu menyangkut pribadi seseorang, bukan kelompok tertentu, bukan gereja tertentu, atau bukan juga persekutuan tertentu, bukan, tetapi menyangkut pribadi seseorang. Dan yang ketiga adalah dampak dari ketika orang mengalami pencurahan Roh Kudus. Di ayat 4 bacaan kita ini menyatakan mereka berbicara dalam bahasa yang lain. Bahasa apa itu? Itu ada di ayat 9 bacaan kita. Tapi kita dibacakan bahasa Parsia, Media, Elam, Frigia, Roma, Kreta, Arab, dan seterusnya. Apakah mereka berbicara dalam bahasa yang lain? Kita lihat ayat 11b. Karena kembali bahwa
Ini merupakan satu rangkaian. Dalam ayat yang ke-11 bagian B, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ada dua tafsiran Bapak Ibu. Dua tafsiran ini, yang pertama adalah contohnya kita sedang berkumpul saat ini, turunlah Roh Kudus. Misalnya Bapak Diaken Roy Damamain, beliau berbicara bahasa Maluku karena beliau orang Maluku. Ya, tetapi saya mendengarnya beliau seperti berbicara bahasa Jawa. Ya, jadi Pak Roy Damamain berbicara bahasa Maluku, tetapi saya mendengarnya seperti dia berbicara dalam bahasa Jawa, maka saya mengerti. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua adalah Bapak Diaken Damamain tercurah Roh Kudus, mendapatkan talenta, bisa berbahasa Jawa. Maka saya bisa mengerti. Jadi ada dua tafsiran. Ya. Tapi apapun dari dua tafsiran ini, yang pasti bahasa lain yang dimaksud adalah bahasa yang sangat dimengerti oleh mereka masing-masing. Bukan bahasa yang tidak dimengerti. Jadi pencurahan Roh Kudus ini membuat apa yang diucapkan menjadi sangat dimengerti. Berkat Roh Kudus, para rasul menjadi mampu berbicara dalam pelbagai bahasa dan dapat dimengerti. Dari sini kita mengetahui bahwa komunikasi merupakan unsur penting sebagai jembatan, ya, tanda kutip jembatan antara Roh Kudus dengan gereja, jembatan antara Tuhan dengan manusia, dan jembatan antara Injil dengan jemaat. Oleh sebab itu, betapa pentingnya komunikasi dalam gereja, masyarakat, dan juga dalam kehidupan kita di lingkungan masyarakat. Maka sangat penting Bapak Ibu, siapapun kita, untuk mendapatkan Roh Kudus, supaya apa yang kita katakan dengan mudah dapat dipahami oleh orang lain. Misalnya begini, di kantor seorang pimpinan memberi komando atau perintah, apapun perintah itu, ia perlu Roh Kudus supaya orang bisa tangkap dan pahami. Begitupun bawahan juga perlu Roh Kudus untuk bisa paham. Roh Kudus bukan hanya dipakai untuk pelayanan dalam gereja seperti ini. Dimanapun, Roh Kudus mampu menolong kita, memudahkan kita untuk memahami dan menggerakkan kita untuk bikin orang lain jadi paham. Itu luar biasanya Roh Kudus. Ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, bagaimanapun sampai sekarang akan ada yang menerima dan ada yang menolak. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Roh Kudus sudah dicurahkan, akan ada yang menerima, ada yang menolak. Dan sebagai tanggung jawab kita yang sudah mendapatkan Roh Kudus untuk menceritakan kebenaran dan mengerjakan kebenaran. Soal mereka mau terima atau tidak, itu bukan wilayah kita. Karena selalu akan ada dua reaksi, menerima dan menolak. Yang penting, kita mengerjakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, ada satu cerita tentang seperti hal yang baru saja disampaikan. Ada seorang bapak bertugas ke luar kota, saya sebut kotanya itu
Aceh, di mana kita adalah golongan minoritas di sana. Seorang bapak ini bertugas selama beberapa hari di kota Aceh dan dia menginap di sebuah hotel. Lalu pada pagi hari seperti biasa ada sarapan pagi di hotel dan pada saat bapak ini sarapan di meja tersendiri, di mejanya sendiri, di sekitar situ tentu ada banyak orang-orang lain yang juga sarapan. Mereka tidak saling mengenal semuanya. Ya. Ada berbagai macam, ada yang keluarga, ada yang pasangan suami istri, ada yang mungkin rekan kerja, kelompok kerja, seperti itu. Lalu si bapak ini karena sudah biasa dan dia orang percaya, sebelum makan dia berdoa. Tanpa dia sadari, sekitarnya semua memperhatikan dia. Mungkin karena itu di wilayah minoritas. Jadi bapak ini banyak yang memperhatikan. Tapi bapak ini ya karena sudah seperti itu, iman seperti itu, dia berdoa. Hampir selesai makan, selesai dia hampir sarapan, ada 2 orang wanita, itu mungkin itu mereka satu kantor, dua-duanya wanita, datang menghampiri bapak ini. Dan dia berkata, 2 wanita ini berkata, saya salut sama bapak. Bapak berani berdoa di tempat seperti ini. Dan kedua wanita ini kebetulan juga sama-sama orang percaya. Dia berjanji, mengucap saja, saya akan berdoa dimanapun saya berada. Bapak Ibu, cerita ini menggambarkan bahwa seorang bapak mengerjakan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Dan Roh Kudus bekerja. Dan 2 orang wanita tadi menerima kehadiran Roh Kudus. Itu yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu, peristiwa Roh Kudus ini mengandung beberapa makna yang dalam. Yang pertama adalah Allah menggenapi janjinya tentang pencurahan Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan bagi para murid dan bagi setiap orang percaya. Para murid, yang kedua adalah para murid diperlengkapi dengan kuasa yang menyanggupkan mereka untuk bersaksi agar menyadari dosa-dosanya dan menerima keselamatan dari Kristus. Makna yang ketiga adalah dampak dari pekerjaan kuasa Roh Kudus atau dampak dari turunnya atau pencurahan Roh Kudus itu. Para murid menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil dan itu menjadi kenyataan seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus menjelang kenaikannya. Itu ada di Kisah Para Rasul yang pertama ayat 8. Saya bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Makna yang keempat adalah Roh Kudus membebaskan dan mempersatukan orang-orang percaya menjadi satu gereja yang kudus dan am. Yang kelima, Roh Kudus menciptakan persekutuan di dalam gereja. Dan makna yang keenam, ketika kita menerima Roh Kudus dan menjaganya bekerja dalam hati kita, maka akan terjadi pemulihan yang hadir melalui buah roh yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu tentu ingat buah roh itu apa saja? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Dengan adanya buah roh tersebut melekat di hati setiap orang percaya, maka terciptalah hubungan yang harmonis antar sesama. Dan sebagai cerminan bahwa Roh Kudus sudah hadir di dalam diri kita dan dalam jemaat kita adalah yang pertama,
Roh Kudus mempersatukan dan menumbuhkan hubungan batin sebagai keluarga dengan menghadirkan rasa saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati, dan itu semua melampaui sekat-sekat agama, ras, golongan, dan lain-lain, macam-macam perbedaan di antara kita. Seperti saat ini, Bapak Ibu terkasih, kita berada dalam satu ibadah yang diikuti oleh semua kelompok usia. Saya lihat di sini ada anak usia Pelkat PA, ada kelompok Taruna, saya lihat ada GP, semua ada, PKP, PKB, dan PKLU. Semua lengkap. Artinya, Tuhan mempersatukan kita di sini dengan kuasa Roh Kudusnya. Selain tadi ada kelompok umur, kita juga terdiri dari ada berbagai suku. Sudah pasti terlihat di sini Bapak Ibu, terlihat semua berbeda-beda. Tetapi Tuhan mempersatukan kita di sini dalam suatu persekutuan. Dan juga kita sebagai jemaat Jatipon dalam setiap pelkat-pelkat mempunyai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan keluar jemaat. Misalnya saat kita melakukan penjualan sembako murah, itu juga kuasa Roh Kudus bekerja dari kita untuk kita mengerjakan kebaikan bagi orang lain. Lalu berbagi ke panti asuhan seperti yang dilakukan oleh anak-anak dari Pelkat PA, dan juga ada kunjungan-kunjungan dari Pelkat-Pelkat PKLU dan dari Pelkas-Pelkas dari komisi-komisi melakukan kunjungan-kunjungan ke panti-panti asuhan, panti jompo, panti yatim piatu, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang paling penting Bapak Ibu, donor darah. Kegiatan donor darah ini sangat membantu menyumbang darah kita, darah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan kita memberikannya kepada sesama, ini sangat mulia. Cerminan yang kedua adalah Roh Kudus hadir di dalam setiap persekutuan. Ada contoh nyata dan sangat melekat pada kita semua bahwa Roh Kudus hadir dalam setiap persekutuan. Seperti tadi, bahkan di setiap ibadah rumah tangga atau ibadah hari Minggu yang lain, kita selalu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, itulah pentingnya persekutuan. Karena itu, janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-27. Betul. Yang ke-27. Dan berkaitan dengan Hari Pencurahan Roh Kudus ini, maka buah roh ini juga akan mengubah para lansia. Ya. Kalau dulu lansia kadang-kadang mengeluh, sekarang tidak akan mengeluh lagi tetapi bersuka cita. Kalau dulu lansia tidak siap menerima masa tua, tetapi sekarang siap menerima masa tua dan bahkan menjadi berkat di masa tua. Artinya hari lanjut usia ini diperingati secara nasional untuk menganugerahkan para lansia suatu penghargaan dari bangsa dan negara ini terhadap para lansia. Para lansia ini tidak dikucilkan tetapi dihargai keberadaannya. Karena itu para lansia harus menjadi semangat, menjadi panutan bagi generasi di bawahnya. Dan kalau dari iman Kristen berarti para lansia harus menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak-anak, cucu-cucu, lingkungan sekitar, dan juga di dalam setiap pelayanan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini saya mengajak jemaat semua untuk merenungkan dan melaksanakan
makna pencurahan Roh Kudus melalui tindakan yang merealisasikan kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus mampu membuat orang mengalami perubahan yang luar biasa. Roh Kudus mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Mari kita terus persilahkan Roh Kudus lebih memperbaiki hati, pikiran, dan kehidupan kita. Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang sudah dicurahkan agar setiap orang percaya dimampukan juga untuk mempengaruhi dan kemudian memperbaiki kehidupan keluarga, lingkungan, dan banyak orang lain di sekitarnya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Seperti inti dari bacaan kita hari ini, bahwa tiap orang akan menjadi bagian dari penggenapan janji Allah yang indah, yaitu proses penyelamatannya bagi dunia. Roh Kudus yang ada dan tetap tinggal akan memperbaiki kehidupan pribadi kita, dan kemudian kita diutus, kita dipakai untuk memperbaiki kehidupan sekeliling kita dan lebih luas lagi. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Amin.